Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat, para jamaah, juga mustami'in mustami'at dimanapun berada, yang semuanya semoga oleh Allah selalu dihujani dengan kasih sayangnya, dengan maghfirahnya, dengan barokahnya, dengan pertolongannya, dengan rezekinya, dengan segenap anugerahnya, baik dalam kehidupan dunia kita maupun dalam kehidupan alam barzakh kita, dan juga dalam kehidupan akhirat kita. Dan semoga kita dijadikan ahli surganya tanpa mendapatkan sedikit pun hal yang tidak kita inginkan, tanpa menemui sedikit pun hal yang kita takut, tanpa mengalami sedikit pun hal yang tidak kita sukai. Semoga melalui majelis yang agung ini segala dosa kita diampuni oleh Allah, segala aib kita ditutupi oleh Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Para ahli majelis rahimakumullah, keimanan kita dan Islam kita yang merupakan anugerah yang sangat hebat dari Allah, anugerah yang tiada bandingannya, harus kita jaga dari segala hal yang merusak atau melemahkan iman, atau memperlambat untuk naiknya derajat dalam keimanan. Begitu pula dalam Islam. Dan kita harus terus berjuang agar iman ini sempurna, Islam ini sempurna, sampai kepada martabat ihsan, dan agar ihsan juga sempurna. Di sini diperlukan keilmuan yang luas dalam keimanan tersebut, dalam Islam, dalam ihsan, yang tentunya tidak cukup dengan mengaji
hanya dalam per 7 hari 2 kali. Dan juga tidak cukup hanya mengaji sesaat atau 2 saat, dan juga diperlukan tertibnya ilmu yang harus kita kaji, yang merupakan ilmu yang pokok-pokok dulu. Apa yang ilmu yang pokok yang sering Abu ya sebutkan? Ilmu yang pokok itu 3, adalah ilmu aqaid, lalu ilmu mensucikan jiwa, tazkiyah, ya, mensucikan jiwa dari segala sifat-sifat yang tercela, yang disebut ilmu tasawuf, dan juga ilmu fikih ibadah. Yaitu ilmu syariat, mengenal hukum-hukum Allah. Ilmu fikih itu ilmu memahami hukum-hukum Allah, apa yang Allah perintahkan dalam hidup ini, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya, apa yang Allah larang, baik yang haramnya maupun yang makruhnya. Lalu sesisa daripada 4 bagian tersebut adalah yang mubah atau jaiz atau jawaz, boleh, artinya masuk, wajib tidak, sunnah tidak, haram tidak, makruh tidak, diganjar tidak, diancam dengan siksa pun juga tidak. Ini bagi orang awam merupakan anugerah. Bagi orang awam seperti kita, mubah itu anugerah. Ya, kebanyakannya dalam kehidupan itu mubah. Mubah itu jaiz, jawaz. Bagi orang awam anugerah. Tapi kalau bagi tingkatan orang-orang mulia, orang-orang yang makrifat kepada Allah, itu musibah. Mubah itu musibah. Dan makanya suka ada istilah orang tua kita dulu, kenapa dimubah-mubah? Kan? Kok dimubah-mubah? Mubah itu padahal boleh, seolah mubah itu tidak boleh, ya? Sehingga ada teguran dari para leluhur kita, para arifin, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, para aulia, mendidik keluarganya, mendidik anak cucunya, mendidik murid-muridnya agar tidak melakukan yang mubah. Padahal kebanyakan dalam hidup ini adalah yang mubah, karena perintah Allah itu sedikit, larangan Allah juga sedikit dalam hidup ini. Yang tidak terhitung yang mubah, tapi malah ada bahasa yang sudah istilah, jadi istilah di kalangan umat Islam di Jawa Barat, ya, dari leluhur kita, tidak boleh memubah-mubahkan apapun. Tenaga jangan dimubah-mubah, ya kan? Pekerjaan jangan dimubah-mubah, tugas pikiran jangan dimubah-mubah, harta jangan dimubah-mubah, apa saja jangan dimubah-mubah. Seolah mubah ini
hal terlarang. Benar bahwa mubah ini merupakan kerugian besar, tapi bagi tingkatan para arifin, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, yang mana mereka melihat bahwa gerak-gerik dalam kehidupan, baik ingatan, niat-niat dan tujuan, ucapan dan perbuatan jasad, ketika tidak ada nilai ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda, itu semua merupakan kerugian. Itu semuanya merupakan musibah. Walaupun menjadi ahli surga, walaupun menjadi ahli surga, karena orang-orang yang mengenal Allah, mengenal hakikat keberuntungan yang abadi, hakikat kemuliaan yang abadi, hakikat kebahagiaan, keselamatan yang abadi, melihat betapa hebatnya ganjaran dari Allah atas amal hambanya yang beriman, walaupun sekecil biji sawi atau sekecil atom. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil ataupun kebaikan akan terbukti nanti berwujud menjadi ganjaran, menjadi nikmat, menjadi warna-warni anugerah, menjadi pangkat yang tinggi. Sekecil amal soleh itu, dimana kalau satu detik itu bisa menghasilkan ganjaran dari Allah, lalu yang satu detik itu disia-siakan, walaupun tidak disiksa tapi tidak diganjar, berarti merupakan kerugian besar nanti. Di saat yang lain, dan setiap detik dan menit itu menjadi ganjaran dan derajat, lalu kita nanti yaumul kiamah tidak mendapatkannya, hanya mendapatkan daripada melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang wajib, yang sunnah kita lakukan, kita dapatkan dari itu. Kita dapatkan pahala dari menjauhi yang haram, kita mendapatkan pahala dari menjauhi yang makruh. Tapi kehidupan kita sehari-hari yang paling banyak adalah yang mubah, yang jaiz. Ketika kita menjalankan yang mubah, artinya tidak dapat pahala dan juga tidak dapat siksaan. Berjam-jam, berpuluh-puluh jam, beratus-ratus jam, kalau dikalikan dalam hidup, dalam 1 tahun berapa, dalam 2 tahun berapa. Andai kata yang mubah itu dirubah menjadi nilai ibadah, baik menjadi nilai wajib, serendah-rendahnya menjadi nilai sunnah, maka betapa kayanya nanti di sana dengan pahala, betapa tingginya derajat di kemudian hari. Nah, orang yang ma'rifat kepada Allah seperti itu, dan orang yang ma'rifat kepada Allah Jalla Jalaluhu ada, mereka sesungguhnya yang paling utama tidak melihat pahala. Yang paling utama adalah melihat kewajiban sebagai hamba kepada Rabb-Nya. Jangan sampai dalam hidup ini ada waktu yang tidak ada nilai pengabdian seorang hamba kepada Rabb-Nya, karena pengabdian hamba kepada Rabb-Nya merupakan anugerah yang tak ada bandingannya. Ketika seorang hamba ditakdirkan oleh Rabb-Nya, oleh Tuhannya, bisa mengabdi kepada Tuhannya di setiap detik dan menit, betapa beruntungnya hamba.
betapa agungnya hamba ini. Si hamba ini yang mengenal Allah, tidak melihat pahala, tapi yang dilihat adalah bagaimana bisa menghamba, beribadah kepada yang menciptakannya, zat yang menciptakannya, zat yang mengurusnya, zat yang merajainya, zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan, zat yang bersifat dengan segenap sifat kesempurnaan. Ini adalah keberuntungan para arifin, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan dalam setiap pengabdian kepada Allah, yang pengabdian ini tentunya ditaruh di atas keyakinan, keimanan, di atas cinta dan ta'zim kepada Allah. Maka pengabdian ini merupakan kenikmatan yang tiada bandingannya, yang disebut halawatul ibadah. Orang yang ma'rifat kepada Allah, ibadah itu manis sekali, nikmat sekali, sehingga tidak boleh ada detik dan menit yang kosong daripada kenikmatan pengabdian kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Itulah para arifin, hingga dalam hidupnya menjadikan detik dan menit dan segala gerak-geriknya semuanya menjadi ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Semoga kita mendapatkan rizki dari Allah, hidayah dan taufiknya untuk bisa melaksanakan semua perintah Allah, untuk bisa menjauhi semua larangan Allah, zahir dan batinnya, dan untuk bisa menjadikan semua yang mubah menjadi nilai ibadah kepada Allah seluruhnya. Dan semoga kita mendapatkan ridha Allah, mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan barakah dari Allah. Dan semoga kita didekatkan oleh Allah kepadanya, dan semoga kita dima'rifatkan oleh Allah kepadanya, dan semoga kita dijaga oleh Allah dari godaan syaitan, dari kejelekan hawa nafsu, dari tipuan dunia. Dan semoga kita dijauhkan dari segala bala, dari segala musibah, terutama musibah yang diturunkan di setiap akhir rebo, ya, di bulan Safar, rebo yang akhir di bulan Safar yang disebut rebo wekasan, yaitu rebo akhir. Dan di sana Allah menurunkan banyak bala dalam setiap tahunnya yang lalu disebar di setiap waktu yang ditentukan oleh Allah, di setiap tempat yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, sampai 1 tahun ke depan. Semoga kita semua diselamatkan dari segala bala, sekecil apapun zahir batin kita. Begitu pula mukminin mukminat, muslimin muslimat semuanya, dimanapun dan kapanpun. Dan semoga segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.